Gue juga lagi bikin special show temanya tentang politik, stand up comedy Pak. Makanya saya berparodi seperti ini. Makanya tadi saya tanya di awal-awal, lu nyalek ya gitu. Iya, tapi nggak apa-apa kan niatnya bercanda jadi. Iya, pada yang udah pada jadi kerjanya pada bercanda. Iya. Jangan langsung di counter, jangan langsung denial, jangan langsung membela diri seakan-akan dia bersih banget sih, sok si paling bersih. Di setiap pesta demokrasi pasti akan banyak banget arus informasi. Tapi walaupun arus informasinya sering, tetap aja harus kita saring. Makanya hari ini di Kongko Bincang Pemilu episode 3, saya Ilham Ramdana akan ngobrol-ngobrol tentang bijak memilih informasi bersama Bapak Ahmad Syarifuddin Fajar, anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Halo Pak, apa kabar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Gimana perjalanan Jakarta Timur ke Tangerang Selatan nih Pak? Ya lumayan cepat juga tadi. Berapa lama? 30 menit lah. Oh iya? Ya. Wah, bukan lumayan cepet banget itu mah. Dan juga kita akan ngobrol sama salah satu tokoh Betawi, anjay, public figure stand up comedian Bang David Nurbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik. Orang Betawi mesti pakai peci ya? Biasa dong. Ini mau identitas. Oh, oke. Perihal sering ke masjidnya ya bisa dipertanyakan lagi. Yang penting tampilan dulu. Bener. Apalagi mau pemilu ya kan? Nyalek Bang. Hah? Nyalek. Kalau ada yang mau sponsorin sih ayo. Udah telat sayangnya, udah gak bisa lagi. Aduh. Kita mau ngomongin soal bijak memilih informasi. Karena kan sekarang ya internet gila-gilaan lah, lebih advance dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pasti berita hoax yang ada di tahun 2019 rame banget. Sekarang bisa jadi lebih banyak, tapi mudah-mudahan lebih dikit gitu. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dikit dulu dong nih. Kemarin kita udah ngobrol juga sama KPU. Sebenarnya KPU sama Bawaslu itu bedanya apa sih Pak? Secara prinsip kita ini sesama penyelenggara. Oke. Penyelenggara pemilu, ISLU, tapi ada juga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke. Nah, terkait dengan tugas Bawaslu sendiri, saat ini sesuai dengan undang-undang yang ada, Undang-Undang 7 tahun 2017, bahwa Bawaslu kewenangannya pertama melakukan pengawasan terkait dengan aktivitas-aktivitas pada masa tahapan-tahapan kampanye. Oke. Kemudian setelah melakukan pengawasan, yang lebih kita maksimalkan yaitu di dalam pencegahannya. Di mana kita lebih sifatnya preventif daripada nanti kita melakukan tindakan. Kemudian kewenangan selanjutnya yang diserahkan kepada Bawaslu, salah satunya kita bisa merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara ataupun lembaga-lembaga yang memang itu ketika ada pelanggaran. Jadi Pak Ahmad kan sebentar lagi pemilunya mulai bulan Februari lah ya. Baik. Tapi kan kampanye udah bisa di bulan November. Kalau sekarang nih dari mata Bawaslu, kampanye-kampanye atau berita-berita yang ada di sosial media sekarang tuh gimana sih? Secara PKPU 15 tahun 2023 ini dijelaskan bahwa saat ini masih sifatnya sosialisasi. Sifatnya sosialisasi, belum boleh masuk pemilu kampanye masa ya? kampanye. Oke. Nah, kampanye itu sesuai dengan PKPU nanti dijadwalkan dimulai dari 28 November sampai nanti 10 Februari. Cepet banget Pak. Itu kalau kita kalkulasi khususnya bagi kawan-kawan yang pendatang baru, itu memang kesannya singkat. Kenapa 75 hari? Kenapa singkat banget? Kenapa nggak dibikin 6 bulan gitu? Ini kan tentu dalam keputusan itu bukan hanya sepihak KPU, itu nanti juga didengar anggota dewan, namanya RDP ya kan, itu dari beberapa pihak. Ya udah jadi keputusan ya. Keputusan itu. Tapi kalau misalnya sekarang nih kan Pak Ahmad juga salah satunya adalah bidang data dan informasi ya. Baik. Kalau sekarang gimana sih? Apakah udah banyak berita hoax yang dilempar atau sekarang masih dalam kondisi mana-mana aja nih? Berita hoax ini kalau mengacu pemilu 2019 kemarin, ini akan lebih masif di 3 bulan sebelum kampanye. Mengacu juga dengan rilis yang Dewan Pers terbitkan, bahwa media-media berbasis digital ini ada 4.300. Wush, banyak juga ya. Sementara yang terdaftar resmi itu kurang dari 300-an. Nah, artinya
ke depan ini banyak potensi hoax terjadi. Oke. Ya kita berharap khususnya dari peserta pemilu tidak mengeluarkan berita-berita hoax. Karena nanti imbasnya bukan hanya kepada konstituen mereka, tetapi nanti ke masyarakat umum pada khususnya. Bener sih walaupun susah ya. Betul. Bang David juga pasti ngalamin dong ya kan Pasti. ikut pemilu udah berapa kali berita-berita hoax yang dialamin udah banyak. Gimana sih kalau di kalangan artis gitu ya, stand up comedy lah gitu misalnya kayak gitu-gituan tuh ada juga gak sih? Ada banyak juga. Tapi kan kita kan juga sebagai seorang stand up comedian pasti punya grup keluarga ya. Ya kan nggak Itu mungkin yang bahaya tuh grup kita keluarga. nggak punya keluarga. Kalau Iya. dalam tongkrongan sih kita udah paham kan. Aman Karena kan ya. kita orang-orang pemilih rasional semua yang udah bisa menyerap informasi, membedakan informasi, udah tahu yang namanya double check. Yang paling susah kan adalah kalau di grup keluarga yang dimana kita, mohon maaf, kita bersinggungan sama orang tua kita yang kadang susah dibilang. Tapi pernah nggak dapat berita hoax? Apa beritanya? Macam-macam. Kalau yang paling sering kan adalah kalau hubungannya dengan capres gitu. Ya. Ini kan berangkat dari 2019 kan yang paling sering kan adalah berita soal soal PKI, soal radikalisme dan lain-lain. Itu yang paling banyak gampang masuk ke grup keluarga dan gampang banget dipercaya itu. Betul. Masalahnya kalau cuma masuk grup keluarga nggak masalah. Orang-orang tuh gampang banget sharing lagi, di-share lagi kan itu bahaya. Soalnya suka banget tuh abis pesan itu ujungnya katanya sebarkan ke 7 orang kerabat Anda. Kalau tidak Anda akan mendapatkan kesialan. Biasanya kan orang tua gitu. Aduh daripada bahaya. dari disebar deh itu dia. Tapi kalau dari Bawaslu ada nggak sih yang udah dirancang gitu kayak semacam strategi lah biar berita hoax ini nggak terlalu banyak? Dari Bawaslu RI pun sudah melakukan komitmen bersama dengan Kominfo, kemudian juga dengan kementerian terkait bahwa menangkal hoax ini sebetulnya bukan hanya kewenangan daripada Bawaslu, tetapi kita lebih banyak kepada masyarakat. Artinya masyarakat ini dalam literasi digitalnya pun jangan hanya satu arah, tetapi kita harus banyak literasi agar kedepannya ketika ada informasi yang kita dapatkan kita cek dulu. Nah biasanya kan kalau yang menyebar hoax ini judulnya dibikin bombastis. Betul, clickbait namanya. Ya, clickbait ya. Nah bombastis isinya ternyata berbeda. Jadi punya smartphone itu bukan hanya smartnya yang fontnya saja, tapi mainnya juga orang harus smart. Jangan dibalik gitu kan. Tapi setuju banget kayak gitu. Jadi gini, kan kalau data KPU bulan Juli tahun 2023 kalau nggak salah, katanya pemilih muda Indonesia tuh lebih atau sekitar 52%, lebih banyak daripada pemilih yang tadi tuh yang gampang nge-share tuh. Coba dong Pak kasih sedikit gitu buat pemilih muda Indonesia biar tidak gampang kemakan hoax yang kayak gini nih. Baik. Ini pemilih pemula ini kita nyebutnya pemilih pemula ya. Boleh. Ini biasanya dia akan rasional. Dia biasanya akan tracking sosok, kita taruhlah caleg. Dia akan tracking siapa sih caleg ini. Kemudian nanti kontribusi dia ketika sudah jadi dia mau ngapain kepada kita. Jangan sampai kenalnya hanya di awal. Ya kan, maaf gitu kan. Sekarang kan banyak yang tebar pesona. Iya. Ya kan, semua berbuat baik dan sebagainya. Tetapi pada saat nanti dia dipilih, jangankan kita bisa komunikasi, itu biasanya nomor handphonenya udah berganti. Oh ya? Iya. Oh iya. Nah ini keren juga ya. Ini yang perlu pemilih pemula ini benar-benar harus sifatnya lebih cross check lagi kontribusi dia, ataupun nanti ketika anggota dewan ini jadi, dia akan berbuat baik ataupun berbuat apa terhadap khususnya masyarakat umumnya kepada negara kita. Tapi masalahnya nih, mungkin Bang David juga ngalamin ya. Kalau saya nih Pak masuk ke TPS, kertasnya banyak banget, apalagi caleg-caleg yang sifatnya legislatif. Kita tuh banyak kan nggak kenalnya kan. Sepakat. Nah itu gimana tuh Bang? Lu biasanya milihnya pakai apa? Pakai feeling. Bukan hitung kancing ya? Kelamaan Pak kalau hitung kancing. Kita udah diteriakin sama orang di belakang kita. Masalah kan ada ratusan. Makanya, tapi yang pasti gini, untungnya kita nih yang muda-muda punya literasi digital. Tadi saya sepakat kata Pak Alfred, dia bilang salah. Kenapa Pak Alfred? Pak Ahmad.
Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad dan Mas Irham kan. Ilham. Iya. Nah, itu harus double check tuh, Pak. Yes. Nggak boleh asal nyebut kan. Kita harus kenal lebih dalam lagi. Betul. Iya, Pak. Kata Pak Ahmad tadi banyak caleg yang tebar pesona. Hmm. Nah, biasanya pemilih muda tuh apa ya istilahnya udah lebih selektif tuh Pak sama yang begitu-begitu. Dia tuh malas tuh kalau cuman ngelihat foto, ngelihat baliho. Terutamanya mereka udah malas tuh kalau yang selain tebar pesona mereka juga caleg-caleg tebar sembako. Oke. Ya kalau sama yang tua-tua masih diterima, sama kita mah iya apaan sih gitu. Iya. Masa kita anak muda dikasih beras 2 kilo buat Iya, apaan? buat apaan? Mentahnya aja lah kan. Tapi ini menariknya adalah kayaknya sudah banyak juga kan peserta pemilu caleg ini walaupun angkanya kalau saya tidak salah cuma 15% dari seluruhan yang daftar di legislatif itu yang mewakili suara anak muda. Oke, masih 15% Masih ya? 15%. Bener nggak Pak? Iya. Sekitar segitu kalau nggak salah saya Ya, baca. kurang lebih angkanya. sekitar itu. Nah itu justru harus dimanfaatkan tuh sama yang 15% itu gimana caranya mereka memaksimalkan pemilih muda ini. Jadi juga jangan cuma sekedar ikut partisipasi tapi mereka nggak tahu caranya memenangkan hati anak-anak muda ini. Apakah Bang David akan masuk ke 15% itu nanti? Kayaknya kayak bentar lagi ditutup pendaftaran. Tapi pengen gak sih nyalek? Semua orang bilang gini. Misalnya kita ngobrol sama politisi-politisi senior gitu ya, dia selalu kan bilang, Ham, lu tuh kalau mau masuk, mau merubah, lu harus masuk sistem. Kalau teriak-teriak di luar, nggak banyak dampaknya. Betul. Harus masuk, katakan gitu. Iya. Pengen nggak? Ada kepikiran nggak? Ada kepikiran tapi tidak dalam waktu dekat. Karena gue masih ngerasa butuh pendidikan politik. Iya Kayak yang sekarang gue lakukan, gue juga lagi bikin special show temanya tentang politik stand up comedy Pak. Makanya saya berparodi seperti ini. Makanya tadi saya tanya di awal-awal, lu nyalek ya gitu. Iya, tapi nggak apa-apa kan niatnya bercanda dapat jadi. Amin. Iya, pada yang udah pada jadi kerjanya pada bercanda. Iya. Boleh. Tapi memang komedian memang ini apa namanya kalau kita menyampaikan pesan dengan stand up comedy itu lebih mengena. Oke. Bahkan di Bawaslu Jakarta Timur pun beberapa kali kegiatan ini kalau kita sifatnya seremoni di gedung dan sebagainya ini kan monoton dan jenuh. Maka kita mencoba terobosan di periode sebelumnya. Kebetulan saya ini incumbent. Jadi periode sebelumnya kita lebih banyak merangkul kawan-kawan stand up comedy. Oh. Ya nanti Bisa tukeran nomor langsung ini? bisa. Saya nggak ganti nomor kok Pak kalau. Siap. Kalau dari Bawaslu gimana sih Pak? Masalah duit-duitan emang bener ya Pak? Kata orang kalau misalnya mau DPRD kota itu paling enggak ya 3 miliar. Kalau misalnya DPR RI bisa sampai 15-20 miliar gitu. Ya. Kalau dalam sisi Bawaslu tidak bisa membenarkan dan juga tidak bisa mensalahkan. Oke. Prinsipnya memang banyak beberapa calon ya yang memang dia pure menerangkan ataupun mengkampanyekan visi misi dia. Oke. Dan memang banyak terjadi. Jadi dia tidak dengan modal uang, tetapi dia memang mensosialisasikan visi misinya. Artinya sosok dia ini bukan figur sebetulnya, tapi karena dia gencar silaturahmi kepada masyarakat, kemudian meyakinkan masyarakat bahwa kalau saya jadi akan berbuat A, B, C, D. Nah, dengan dasar itu ini dia tidak pakai uang. Jadi kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa semuanya itu harus dengan uang. Oke. Ya kan? Tetapi segala sesuatu butuh juga dengan uang. Betul. Nah, ini harus kita garis bawahi. Pada prinsipnya Bawaslu Jakarta Timur pun tetap menolak adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat politik uang. Begitu Mas Ilham. Iya. Berarti sebenarnya masih bisa lah ya anak-anak Masih bisa. muda kalau misalnya mau apa namanya mau nyalek, mau untuk berbuat negara. itu masih masuk akal ya, masih masuk mungkin. akal. Apalagi sekarang pakai sosmed. Betul. Kita kampanyenya kan sebagai orang-orang yang followersnya banyak harus itu bisa. Nggak usah pakai duit. Pakai apa? Followers kita aja suruh pilih. Tetap Kuota. aja ntar diminta giveaway ujung-ujungnya. Diminta kuota ya kan? Iya, diminta giveaway gitu. Giveaway. Nyuruh doang Bener, nih. bener. Nah, paling nggak pulsa kali 100.000. Sama aja dong ya. Pak, ini kan kalau kemarin tuh banyak banget yang namanya Black Campaign ya. Mungkin dari pemirsa TVRI ada yang baru nonton gitu kan. Black Campaign tuh apa sih Pak? Ya, Black Campaign ini memang berbeda dengan negatif campaign ya. Black Campaign ini lebih menyerang kepada personalnya. Semisal saya sebetulnya tidak melakukan korupsi, tapi terus digencarkan bahwa saya ini pelaku korupsi. Oke. Beda halnya dengan negatif campaign. Dia punya data gitu kan. Oh, Ahmad ini sifatnya boros ataupun
kelakuannya ada boros. Itu yang digembor-gemborkan. Nah, biasanya ini black campaign memang tanda kutip ya, ini senjata ampuh bagi rivalitas daripada lawannya itu. Nah, yang sangat kita sayangkan kalau imbas dari black campaign itu bukan hanya terjadi pada saat pemilu, tapi residunya akan terjadi pasca pemilu pun. Oh, panjang urusannya. Kayak 2019 tuh. Betul. Iya kan, masih ribut aja sampai sekarang gitu kan. Masalah inisial ABC ini. Enggak usah Pak, kita tahu semua kok. Tahu semua. Oh iya, permasalahan residu setelah itunya yang ribet ya. Berarti black campaign jatuhnya lebih kepada fitnah. Ya. Kalau negatif campaign memang hal negatif tapi benar ada datanya. Betul. Dan memang kalau secara undang-undang itu diatur di dalam pasal 280 ayat 1. Di situ jelas dilarang bahwa peserta, pelaksana dan tim kampanye ini tidak boleh melakukan black campaign ataupun memfitnah. Baik dalam segi sara, kemudian ras. Dan itu kalau memang dilakukan, itu juntonya di pasal 521. Ada hukumannya. Oh, ada pidananya. Ada pidananya. Nah, yang jelas ke depan pun di negara ini kan ada undang-undang ITE. Benar. Nah, kalau itu sudah black campaign, kemudian juga itu tidak terbukti dan dia ikut menyebarkan, gua kena tuh. maka siap-siaplah undang-undang ITE. Iya. Begitu. Tapi sorry ya, Ham, ini gua menarik nih karena bahasannya. Tapi yang sering kali terjadi, Pak, ini mohon maaf, itu peserta pemilu tidak menggunakan tangannya untuk melakukan itu. Nah, biasanya buzzer. Sekarang kan zamannya digital nih. Betul. Mohon maaf, agency punya buzzer segala macam. Jadi kalaupun terciduk atau tertangkap ya ini bukan saya yang tanggung jawab. Yang sering itu gimana tuh caranya? Ya, memang itulah kalau kita tekstual terhadap pasal yang ada itu kan pelaksananya adalah peserta, ya kan? Pelaksana kampanye dan tim kampanye. Memang kita akan kesulitan tatkala kita membidik buzzer-buzzer. Maka upaya Bawaslu adalah pencegahan. Ayo dong sama-sama ke depan ini pemilu ya kita memunculkan visi misi aja. Program kita apa? Bukan hanya serang personalnya. Bukan hanya serang misalnya timnya. Karena apa? Karena kalau misalnya hal itu terjadi, yaitu tadi yang saya sampaikan, residunya itu akan panjang. Iya sih. Cuman ya memang itu realita banget. Betul, kita sepakat. Masalahnya kan satu calon atau satu partai atau satu kontestan lah gitu ya. Cuman boleh punya 20 akun yang terdaftar kan. Cuma untuk mengcover semuanya kan nggak mungkin 20. Betul. Itu buzzer bisa ribuan loh, Pak. Itu dia memang masalah yang masih ada ya. Itu gara-gara minim literasi kali, Pak, ya. Minim literasi. Ya kan? Tapi kalau di Bawaslu sendiri biasanya nih misalnya kan 2019 misalnya gitu ya yang Bapak udah jadi pengurus gitu ya. Ada ini enggak sih kasus-kasus yang terjadi yang ditanganin sama Bawaslu gitu? Kalau 2019 itu memang sekarang kan periode lalu ya. Banyak sifatnya melakukan hal-hal yang konvensional. Sebetulnya mereka pun paham bahwa melakukan kampanye di tempat ibadah, melakukan kampanye di tempat pendidikan itu tidak boleh. Ya kan? Tetapi bagi si caleg ini, konstituen gua ini, ya kan, adanya di masjid. Bener. Konstituen saya ini adanya di gereja. Nah, hal-hal ini dilakukanlah. Padahal itu jelas bahwa kampanye di tempat ibadah itu dilarang. Nah, lagi-lagi kan mungkin memanfaatkan momentum tempatnya ini banyak jamaah, ya ibarat kata dia low cost lah. Iya betul. Low cost di dalam melakukan kampanye. Mungkin kalau di masjid kan nggak butuh pengganti transport, kira-kira begitu ya. Iya. Butuh besek aja kali ya. Nah, hal-hal ini kan kita kembali lagi, ayo sama-sama ke depannya hal-hal tersebut tidak kita lakukan. Begitu Mas Ilham. Kalau money politik masuk ke ranahnya Bawaslu juga? Bawaslu. Jadi prinsipnya kalau nanti ada peserta ataupun pelaksana ataupun tim kampanye yang melakukan kampanye politik uang, Bawaslu tidak sendiri. Bawaslu ada yang namanya Sentra Gakumdu. Itu terdiri dari polisi dan jaksa. Kalau secara misalnya ada laporan bahwa si A melakukan politik uang, maka kita bahas di yang namanya Gakumdu. Terdiri dari Bawaslu. Ini saya tekankan lagi bahwa Sentra Gakumdu itu ada hanya di tingkat kabupaten kota. Nah, setelah kita bahas formil materialnya jelas,
maka itu nanti kita serahkan kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Oh, jadi semoga nggak terlalu banyak ya. Tapi 2019 kemarin masih banyak nggak sih Pak politik uang? Kan katanya kalau nyalek ini dapat ada yang gocap, ada yang cepet, ada yang 200. Memang fenomenanya kalau mengacu yang masih konvensional ya, itu di 2019 ya tidak begitu banyak lah. Oh, udah lumayan kurang ya. Lumayan kurang. Justru yang Bawaslu nanti pengawasannya butuh dan melibatkan masyarakat, ini kan nanti sifatnya akan modern. Oke. Bawaslu tidak mungkin bisa mengawasi ya kan orang transfer. Oh iya bener. Nah, gimana tuh? Tadi kan sudah dijelaskan juga kalau metode konvensional ditaruh di beras 2 kilo, dalamnya ada amplop, ya kan 200.000 misal gitu kan. Lah kalau ke depan dia scan OPPO langsung masuk. Wah itu dia tuh. Kita berharap ini ya mudah-mudahan dari Bawaslu RI pun kedepannya melakukan kerjasama bagaimana monitor dan mengawasi terkait dengan perputaran uang yang sifatnya digital. Bisa tuh Pak ya? Bisa. Karena kalau untuk kita ini kan pelaksana daripada keputusan di atas. Betul sekali. Dan prinsipnya juga kalau kita terjemahkan di bawah, kita untuk di tingkat kota aja, khususnya di Jakarta Timur, ini komisionernya hanya 5. Iya dikit ya. 5. Kemudian di tingkat kecamatan 3. Kemudian di tingkat kelurahan 1. Kita bandingkan nanti dengan peserta pemilu yang ikut, partai politik ada 10. Ada 18 ya kan? 18 partai politik yang akan ikut kampanye di 2024. Kita terjemahkan lagi ke bawahnya. Satu partai politik ada 10 caleg. Berarti dikalikan 18. Belum DPD-nya. Belum capres dan cawapresnya. Maka ya Bawaslu dan jajarannya ini harus mempunyai ilmu amuba. Membelah diri. Ya, saya banyak minum vitamin ya Pak ya. Ya, karena kedepannya kan di satu kelurahan ataupun di satu RW bisa terjadi bukan hanya satu kegiatan kampanye, tapi bisa lebih daripada satu. Nah itulah hal-hal tersebut kami mengajak juga masyarakat. Karena kita yakin bahwa keberadaan Bawaslu ini tanpa ditopang dengan masyarakat tidak akan bisa berjalan. Tapi Bang David pernah ngalamin gak sih dapat duit gitu pas kampanye? Gua pribadi tidak, tapi yang beririsan dengan keluarga balik lagi. Gua nggak menutup mata terjadi. Ya, tapi ya itulah fungsinya adanya kita di dalam keluarga. Anak-anak muda yang lebih rasional itu ya dengan tegas menolak. Bener. Dan katanya kan si 52% ini anak-anak muda ini pemilih rasional. Yang dikhawatirkan orang-orang itu adalah duitnya kita terima, milihnya yang lain gitu. Yang dikhawatirkan caleg-caleg kali. Betul, maksudnya itu. Kalau kita mah bodoh amat. Betul. Iya kan? Apalagi Bawaslu harus netral. Iya, kalau kita mah ya kita kerjain sekalian aja Pak ya biar dia kapok gitu. 180 ya kali cepet 1.800.000 bro. Iya kan? Provinsi 1.800.000 lagi. Iya kan? Wah gila. Makanya tadi gue kayak cuan berkurang. Cuman jangan ya kalau kata KPU kan tolak uangnya, laporkan pemberinya. Gitu. Berarti tadi kalau ngomongin soal balik lagi ke black campaign tidak boleh, tapi negatif campaign sebenarnya boleh berarti ya? Ya. Cuma begini, bukan berarti kita juga membolehkan adanya negatif campaign. Pemirsa TV, TVRI ini pun harus juga lebih menggali informasi apa yang ada pada sosok ataupun visi misi daripada caleg tersebut. Oke. Ya kita juga bukan berarti mengiyakan ataupun mengaminkan daripada posisi negatif campaign, tapi kita memang mengajak masyarakat untuk menggali apa sih yang dia bawa ataupun dia perbuat pada saat dia dilantik menjadi anggota dewan. Kalau stand up comedian lebih nggak suka ngebelain Pak ya. Justru dalam konteks negatif campaign ini menariknya kalau ada irisan kami di komedi. Justru sentimen negatif menurut saya adalah awal untuk konten ini bisa diterima masyarakat. Karena orang-orang sekarang ya, kita kan punya fenomena sekarang di mana sekarang politisi jadi mau di roasting. Benar Pak ya. Jadi mau dibecandain. Itu kan semata-mata untuk menarik pemilih muda saya rasa. Kan roasting itu dasarnya juga dari sentimen negatif. Yang awalnya sifatnya kayak kaku gitu kan anggota dewan jadi mau ajak komunikasi gitu kan. Ternyata bisa dibecandain. Nah, untuk menarik pemilih muda
sekarang lagi banyak begitu cara yang dilakukan. Nah, menurut saya adalah mereka juga harus terima terhadap kritik, terima terhadap tadi ya misalkan sentimen negatif yang berbasis data gitu ya. Jangan langsung di counter, jangan langsung denial, jangan langsung membela diri seakan-akan dia bersih banget sih, si paling bersih nih. Apalagi tiba-tiba ngelaporin, wah itu apalagi disomasi atau segala macam, udah anak itu udah pasti kehilangan pemilih muda udah pasti hilang respect yang kayak gitu-gitu. Kita udah gak simpati pak, pasti kalau udah kayak gitu. Makanya kan sebenarnya banyak juga case di mana negatif campaign ini justru si calon sendiri yang naikin. Iya kan? Nah itu sekarang lagi terjadi fenomena Ngetrennya begitu ya. Ngetrennya karena konten yang bisa diterima di pemilih muda adalah yang gitu-gitu Pak, yang lucu-lucu. Kalau yang serius-serius di skip pasti. Iya sekarang tuh kayak gitu, anak-anak TikTok apalagi tuh. Tapi kalau dari Bawaslu sendiri nih Pak, ini kan kalau black campaign udah jelas karena itu fitnah jatuhnya kan. Ada nggak sih strategi-strategi untuk menghalau itu? Ya upaya kami dalam menangkal adanya black campaign tadi juga udah kita sampaikan bahwa Bawaslu ini tidak bisa jalan sendiri, ya kan. Kemudian informasi yang didapat oleh masyarakat jangan juga ditelan mentah-mentah. Betul. Jadi literasi digital kita ini harus kita gali. Misal namanya Mas Ilham, ya kan. Mas Ilham ini pelaku korupsi. Astagfirullahaladzim. Semisal, ya kan. Ya, nah kita cek dulu betul apa enggak ini. Kan sekarang mudah dunia digital kita tracking gitu kan. Nah hal begini Bawaslu sendiri dalam upaya menangkal hoax itu ataupun black campaign ini sudah kerjasama dengan berbagai pihak. Nah tadi tuh menariknya adalah kalau di radio, kalau di TV itu kan udah ada aturannya nih bagaimana dia boleh berkampanye. Kalau di sosial media tuh gimana Pak? Selain cuma jumlah akun nih ya, karena kan sosial media sifatnya pribadi gitu. Untuk kegiatan di media sosial ini akan lebih teknis diatur di dalam PKPU. Nah, prinsipnya di dalam media sosial ini kita pun tidak akan bisa memantau secara langsung. Betul sih. Betul. Sekarang kan akun bisa ataupun mudah dibuat. Anonim juga banyak banget. Nama bunga ini kan banyak banget. Ada yang memang dari lahir dinamakan bunga. Tapi ada juga jadi akun ya kan? Nah hal-hal ini juga kan ya lagi-lagi kalau kita melihat fenomena yang ada, lagi-lagi harus dicerdaskan kepada pemilihnya dulu nih. Jadi jangan sampai juga ikut di dalam kegiatan black campaign itu. Iya. Bener sih. Ya paling simpel sih percaya sama akun real. Nah akun itu jelas fotonya, jelas mukanya. Betul. Dan biasanya nama akunnya nama bener gitu. Iya. Tidak ada embel-embel angka di belakang. Kalau dulu mah ada centang birunya lah ya. Centang biru. Bang David, tapi kalau misalnya ngelihat sekarang nih politisi kan, mereka tuh sekarang kayaknya sangat melek sosial media. Yang 2019 kita misalnya lihat kayak katro amat sih nih orang sosial medianya. Sekarang tuh udah pada ratusan ribu sampai jutaan Bang. Gimana menurut Bang David nih? Ya menurut gua karena mereka perlu itu. Karena tadi di atas 50% itu angka yang luar biasa. Iya. Gimana caranya mereka meyakinkan undecided voter dan swing voter. Itu kan ya salah satunya caranya lewat sosial media. Cuma mohon maaf, seringkali yang terjadi juga mereka terlihat memaksakan diri. Tidak relevan dengan kita gitu kan. Nggak relate lah kalau di radio ya. Gitu ya kayak misalkan kita ngelihat politisi joget-joget di TikTok. Ya kalau masih muda sih masih enak dilihat gitu. Kalau udah aki-aki kan ya Allah, ngapain sih mending ke klub jantung sehat kali ya. Jantung sehat. Atau senam tai chi. Iya. Maksudnya mereka jangan terlihat memaksakan. Intinya gitu. Kita bisa kok lihat mana yang benar-benar ngerti atau melek digital atau yang mereka memaksakan diri masuk ke kita. Iya, kelihatan yang natural sama yang maksa ya. Iya. Tapi nanti di stand up comedy special show dibahas nggak tuh? Bahas. Kita bahas. Apa aja ada konten khusus ya? Ada konten khusus. Ya itu salah satunya adalah itu tadi yang boomers. Ya, biasanya incumbent Pak ya. Banyak yang memaksakan diri supaya terlihat relevan, mereka masuk TikTok dan segala macam. Ya, kalau kita mah anak muda kan ngeliat TikTok, ngeliat cewek cantik joget-joget Pak ya. Iya Pak. Kita nggak ikutan. Boleh dicek nih kolom save-nya. Iya, tapi kalau udah terlihat memaksakan diri, terlihat pengen muda, ya kita tahulah mana yang tulus, mana yang beneran ngerti, mana yang maksa. Kalaupun emang udah tua, natural kan bisa jadi bapak kita, nggak harus jadi teman kita semuanya, gitu kan.
Jadi apa aja ntar yang dibahas nih special show nih? Banyak. Salah satu yang berhubungan dengan konten hoax tadi. Oke. Yang harus di garis bawahi adalah masyarakat kita tuh masih sangat mudah percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis dan goib. Aduh banget Nah, lagi. dari dulu tuh Pak sering terjadi itu dipakai untuk pengalihan isu dan segala macam. Bener. Ya kan, apalagi kita kan kalau misalkan zaman sekarang tahu-tahu soal batu akik aja deh. Iya kan, bisa se-booming itu, bisa tiba-tiba hilang. Nah, itu harusnya kita jeli lagi ngelihat itu. Kok bisa? Ini kayaknya emang isu yang dibuat nggak sih? Nah, untuk mengalihkan perhatian dan segala macam. Pokoknya nih kalau udah ada berita artis kena narkoba atau artis selingkuh ya, biasanya ada apa-apa tuh di balik itu. Nah, saya dalam konteksnya pemilu nyaring informasi itu penting. Jadi pokoknya apa sih kita pemilu yang dikejar pokoknya kan adalah caleg, visi misi, capres, visi misi, ide dan segala macam. Nah, di luar itu kan banyak cara yang buzzer-buzzer lakukan itu kan udah nggak rasional tuh. Betul. Udah ngomongin personal yang nggak ada hubungannya dengan kontestasi pemilu. Bener, orang tuanya, anaknya. Betul. Dosa-dosa di masa lalu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama Betul. ini kan. Keturunannya, garis silsilahnya. Kita kayak ngomong raja. Pak Ahmad, tapi kalau misalnya nih di masyarakat tiba-tiba saya lah misalnya gitu ya, saya ngelihat wah ini pelanggaran pemilu nih. Yang disebut pelanggaran pemilu oleh Bawaslu tuh sebenarnya apa aja sih? Baik, begini pemirsa TPRI juga, ini informasi juga bahwa ketika melihat adanya sebuah pelanggaran pemilu, ini kan banyak. Ada yang memang nanti kita kategorikan sebagai pidana pemilu. Oke. Ada yang kita kategorikan sebagai perlakuan ataupun kita rekomendasi terhadap peraturan lainnya. Yaitu kita contohnya rekomendasi kepada KSN. Oke. Ada juga misalnya melihat nih Mas Ilham, kok ini ada Panwas ataupun Bawaslu ketemu caleg. Oh itu nggak boleh tuh ya? Itu boleh gak dilaporkan? Oke. Pertama kita ada kode etik, ada pidana pemilu, dan kita juga bisa rekomendasi kepada lembaga yang lain. Kalau yang masuk ke pidana pemilu nih selain kayak tadi kalau money politik udah jelas, berita hoax sudah jelas, apalagi sih yang akan membuat misalnya nih saya mau nyalek 2029 nih, amin misalnya nih ya, apalagi sih yang membuat saya bisa jadi kena nih, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Yang nggak boleh itu apa aja sebenarnya? Ya kalau mengacu di Undang-Undang 7 kan salah satunya kita melakukan kegiatan di tempat ibadah. Ya tempat ibadah nggak boleh. Itu kan tidak boleh. Kemudian di tempat pendidikan. Kemudian juga tadi yang hoax itu kan juga tidak boleh. Money politik nggak boleh. Money politik tidak boleh. Nah hal-hal tersebut ya harusnya bagi si caleg-caleg ini mempelajari juga apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang tidak dibolehkan. Oh iya. Jadi pendidikan politik, kalau memang tujuan daripada politik adalah pendidikan politik, maka si caleg tersebut harusnya lebih cerdas dulu. Menarik. Iya dong. Karena dia mau ngasih pendidikan politik kepada masyarakat. Iya. Jangan juga ya kan tanda kutip menghalalkan segala cara, ya kan tujuannya agar dia dipilih. Nah ini kan hal-hal begini tidak dibolehkan. Oke. Nah ketika nanti si caleg ataupun peserta pemilu lebih mendalami apa yang dia harus lakukan dan boleh dilakukan, justru ke bawahnya nanti akan enak. Iya, karena dia ngerti banget nih. Betul. Karena ini kan lagi-lagi karena kebiasaan. Bahkan di masyarakat itu sudah ada bahasa NPWP. Apa tuh? Lu nomor piro, wani piro. Hal-hal begini kan kita harus ya memang secara prinsipal ini kan kita tidak bisa menghilangkan secara langsung. Iya. Tapi kita harus bisa meminimalisir. Iya, paling enggak itu ya. Paling enggak itu, meminimalisir ini kan lagi-lagi kembali kepada peserta pemilu itu. Kalau masyarakat sudah diajak ketika ketemuan dikasih, nanti ujung-ujungnya ketika sudah ditetapkan dari DCT, nyebutlah namanya itu NPWP. Nah, ini yang memang kita harus minimalisir ataupun kita hilangkan. Kalau memang sudah dibiasakan setiap kali ketemu ya ngasih. Masyarakat pun nanti tidak akan bisa berharap banyak kepada anggota dewan yang telah terpilih. Loh, kemarin kan pada saat masa kampanye udah gua kasih. Bukan hanya sekali loh gua kasih. Bahkan RT kalian itu udah gua kasih semua. Jadi kesadarannya itu bukan hanya dari peserta tapi masyarakat pun harus cerdas, harus sadar bahwa hal-hal tersebut
ini akan merugikan bukan hanya kepada peserta pemilu tapi masyarakat itu. Masa iya dengan sebab 20.000 ya kan suara kita tergadaikan jadinya. 5 tahun loh, bukan waktu yang sebentar itu. Iya, anak kecil udah bisa lari itu kenceng banget lagi. Kalau 20.000 ya kan, kita bagi 5 tahun, maka kita cuma dapat berapa itu? Cuma dapat 4.000. 4.000 bahkan cuma perakan itu kan. Iya benar-benar. Nah, itu harus pola pikir begitu. Kita harus sama-sama kampanyekan lah. Khususnya ini kan media ya, sangat mudah untuk kita mengilustrasikan ataupun mengasih pendidikan politik kepada masyarakat. Iya, tapi kalau misalnya terjadi nih ya, misalnya terjadi saya lihat nih, wah dia dikasih nih 100.000, 200.000, wah nih black campaign nih, wah ini terjadi kayak gitu nih, bisa lapornya itu ke siapa sih? Baik. Yang paling dekat sama masyarakat ya? Yang dekat dengan masyarakat saat ini kita ada di tingkat kelurahan. Kelurahan ada ya? Namanya PKD, pengawas kelurahan desa. Itu di tiap kelurahan se-Indonesia ini ada kita punya 1 orang. Di atasnya lagi kita juga bisa melaporkan kepada Panwascam. Oke. Panwascam. Ke atasnya lagi kita bisa melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Terus misalnya Mas Ilham mau melaporkan, aduh nanti gua kalau laporan dipanggil, diklarifikasi, jadwal gua kerja jadi keganggu dong. Nah itu nanti bisa dikasih ke Bawaslu ataupun tingkat di bawahnya dan nanti kita terima sebagai informasi awal. Oh nanti akan Bawaslu yang mendigging lebih dalam ya. Kita akan melakukan penelusuran. Iya. Ya masyarakat sekarang kan kalau melapor pikirannya sudah berbeda. Wah nanti gua diklarifikasi, takut, ribet. Mending kalau cuma klarifikasi, kalau intervensi. Nah, itu dia. Ya kan? Bahkan misalnya yang kita laporkan ini caleg punya pasukan banyak. Aduh. Wah, ini kan takut nih. Tapi pada prinsipnya di Bawaslu itu pelapor itu kita rahasiakan. Dan itu kewajiban. Iya. Dan itu sudah tertuang bahwa pelapor itu kita tidak beritahukan. Oke. Karena lagi-lagi mengamankan daripada pelapor. Tapi secara psikologis ini yang kita tidak bisa tahu. Pelaku ini akan mencari tahu siapa sih ini pelapornya. Bisa jadi ketika laporan ini akan ada intervensi-intervensi. Tapi lagi-lagi kalau memang masyarakat tidak secara langsung mau melaporkan, bisa kasih informasi kepada Bawaslu ataupun jajaran di bawahnya. Prinsipnya di tiap kabupaten kota ini mempunyai call center. Oh iya. Kayak di Jakarta Timur pun punya call center. Jadi ketika ada informasi seputar wilayah Jakarta Timur bisa masuk ke dalam WA center tersebut. Siap. Begitu Mas Ilham. Siap. Amin ya. Mudah-mudahan aja banyak yang lapor ya. Tapi nggak diintervensi. Bang David pernah lihat nggak sih kayak gitu-gitu tuh kayak pelanggaran pemilu yang terpampang jelas depan mata? Loh kan udah sering dinaikin juga video-videonya. Bahkan sekarang kan nggak malu-malu lagi mereka melakukan money politik. Kan pernah ada. Iya sih. Ya saya nggak usah sebut daerahnya lah. Pernah ada kasus yang memang sudah jelas bukti videonya sudah diupload ke sosmed juga, terang-terangan ngasih uang untuk pemilihnya untuk calon tertentu. Ya cuman sekedar ditindak tuh tetap menang-menang aja. Udah menang-menang aja. Tapi sanksinya nih Pak, sanksinya nih ya. Misalnya ada caleg kita laporin terus terbukti tapi dia udah kepilih, apa bisa dicopot atau nanti ada sanksinya administratif gitu? Oh, itu nanti masuknya pelanggaran TSM. Apa tuh? Terstruktur, sistematis dan masif. Oke. Semisal ya. Di Jakarta Timur untuk DPR RI kan ada 3 dapil, dapil 4, 5, dan 6. Oke. Jadi terhimpun semua di dalam DKI 1. Nah, kita hanya butuh 50% kalau dia melakukan hal-hal yang tadi sifatnya TSM. Jadi dari 3 dapil itu dia melakukan di 2 dapil, dapil 4 dan 5. Maka itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran TSM. Apakah bisa dicopot? Kalau memang terbukti secara formil dan material, maka itu bisa statusnya bisa tercopot. Karena nggak jadi dilantik gitu ya? Tidak jadi dilantik. Ya mungkin Mas David ataupun Mas Ilham pernah lihat ya di daerah ada yang memang melakukan hal tersebut, maka dia tidak jadi dilantik. Tapi ada case-nya ya? Ada pernah case-nya. Ya? Oke. Nanti silakan digali lagi bahwa case tersebut memang ada. Nah inilah hal-hal yang kembali lagi kan, itu tidak akan terungkap, ya kan, ataupun tidak akan muncul kalau tidak ada laporan masyarakat.
Itu dia. Maka yuk sama-sama ngajak masyarakat ini melek semua. Jadi bukan hanya kewajibannya itu datang ke TPS, nyoblos, pulang. Iya. Tapi ngawalin semuanya, ya kan? Ngawal dari mulai tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Saat ini tahapannya masih di posisi daftar caleg sementara. Nah, nanti akan ditetapkan juga daftar caleg tetap dan sebagainya. Oke. Gitu, Mas. Dan akan dimulai kampanyenya tanggal 28 November ya, November. sampai tanggal 10 Februari. 10 Februari. Pemilunya 14 Februari. 14 Februari. Nah, Oke. ini juga nanti masa-masa ketika ditetapkan DCT, ya kan? Saya berharap caleg-caleg ini tidak terlalu semangat. Jadi kan pasca ditetapkan DCT ini kan belum boleh kampanye nih caleg-caleg nih. Oh, belum ya? Tetap dia harus mengikuti nanti 28 November itu. Iya, walaupun singkat ya udahlah dipakai aja semaksimal Dipakai mungkin semaksimal mungkin. Ya kalau memang garis tangan sih pasti dilantik juga gitu kan. Iya, kalau Allah berkehendak apa sih yang nggak jadi? Baik. Asik. 14 Februari. 14 Februari. Bang David kasih ini dong sebagai perwakilan dari anak muda nih, kasih wejangan buat anak-anak muda, terutama yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan. Ya tadi kan kalau ada TSM ya apa? Ya. Terstruktur, Sistematis, Masif. dan masif. Masif. Nah, kita kalau mau laporan juga harus pakai itu tuh. TSM juga. Iya, Apa tuh? terstruktur, sistematis dan masif. Oke. Ya karena kalau sendiri kita pasti takut. Jadi kita ajak teman rame-rame untuk melaporkan Menarik temuan-temuan menarik. ini. Ya. Kan tadi kan Bawaslu udah mengajak nggak bisa sendiri. Hmm, Masyarakat iya. perlu terjun juga bantu kita. Ya gitu juga siapa tahu kita bentuk tim independen, anak muda daripada cuma nongkrong-nongkrong di kafe nggak jelas ngomongin apa, mending kita lakukan gerakan. Itu pesannya. Iya, pesannya sih itu sih. Tapi yang lebih penting lagi ini kan pemilu 2024 ini pemilih milenial dan Gen Z di atas 50%. Yang artinya suara kita sangat menentukan. Jangan sampai kita cuma dapat hype-nya aja, tapi partisipasi kita untuk datang ke TPS itu rendah. Jangan sampai golput lah Betul, intinya. karena percuma ujung-ujungnya kita kritis sono sini, nyenggol capres sono sini. Tapi kalau kita ujung-ujungnya nggak dapet ke TPS, nanti yang jadi adalah orang-orang lama lagi yang pakai cara-cara konvensional tadi. Itu dia. Jangan golput, bahaya. Kalau dari Pak Ahmad nih. Baik, kepada pemilih pemula ya ataupun Gen Z ini berharap kedepannya sama-sama ya kalau perlu kita diskusi ataupun ngopi bareng dengan Bawaslu, kita terbuka lebar. Kalau Jaktim sendiri ada Instagram atau apanya kayak gitu? Ada, silakan nanti ikut di medsos kita Bawaslu Jakarta Timur ataupun WA center kita di 081 769 76990. Oke. Nah, itu bisa kita interaksi. Kalau butuh ngopi secara darat, kita persilakan. Jadi kewajiban pemilih pemula itu bukan hanya datang di TPS, kemudian mencoblos, selesai. Tapi kita kawal semua tahapan-tahapan yang sedang berlangsung. Syukur-syukur inisiatif ide-ide cemerlang ini keluar dari pemilih pemula ataupun Gen Z. Contoh sederhana, kita bikin kampung anti money politik. Ataupun komunitas anti politik. Nah, itu kan sebetulnya hal sederhana yang bisa dilakukan pemilih pemula. Iya. Sangat ya ibarat kata kegiatan kita yang kecil tapi Impact-nya efeknya gede. sangat positif. Iya, betul sekali. Saya berharap itu kepada pemilih pemula karena pemilu ini bukan kewajiban daripada KPU dan Bawaslu. Tapi lagi-lagi ini hajat bersama rakyat Indonesia dan kedaulatan itu ditentukan pada saat pemilu nanti. Betul sekali. Mantap. Bang David makasih banyak. Pak Ahmad terima kasih banyak. Sama-sama. Oh ya, satu lagi terakhir. Apa tuh? Iya, untuk menghalau serangan fajar, kita nih milenial harus bangun subuh. tapi nama saya Ahmad Saripudin Pajang. Jangan juga saya diserang gitu kan. Demikian pemirsa TVRI. Intinya adalah buat yang dapetin informasi harus segera disaring sebelum di-sharing. Hati-hati informasinya banyak, tapi harus kita pilah-pilah mana yang harus kita ambil dan juga jangan sampai golput. Semoga angka golput 2019 itu kan sekitar 18%. Semoga di 2024 turun drastis jauh terutama anak-anak muda. Demikian Kongko Bincang Pemilu episode 3 barengan sama Ilham Ramdana. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.